Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Kita lanjutin lagi untuk project Suzuki Katananya. Sekarang udah gua kasih nama projectnya adalah Restomod Katana ya. Karena Katana yang teman-teman udah lihat di episode sebelumnya, sorry udah agak beberapa minggu yang lalu, itu nantinya nggak akan cuma di restorasi tapi juga dimodifikasi. Dan gue sekarang udah ada di Java Paint Solution. Jadi mobilnya udah ditaruh di sini untuk melakukan step pertama dari project ini. Nah, tapi sebelumnya gue pengen lihat dulu apa yang lagi dikerjain sama Mas Temi di Java Paint ya. Ini kayak misalnya yang ada di depan gue. Ini sebelumnya gue lihat Katananya dia masih di tempat oven, sekarang udah dikeluarin. Di repaint lagi, warna hitam lagi. Ini punya salah satu kawan off-roader juga, punya Mas Aryo. Dan di sebelahnya ini ada Sierra. Nah, ini Sierranya juga sama, punya temen gue juga, namanya Amar. Dan kalau yang ini, gue pertama kali ngeliat bener-bener kondisinya masih dalam keadaan bener-bener bodinya masih banyak bagian-bagian yang keropos, yang karat. Sekarang udah kelar untuk ngecatnya dan bakal dilanjut untuk perakitnya temen-temen. Nah, beda ini Sierranya, wah udah pakai mesin 1600 dan kaki-kakinya udah coil spring. Hehe, mantep nih. Sekarang kita nyamperin Mas Temi di ruangan oven ya. Assalamualaikum Mas Temi. Wah, baik, alhamdulillah. Lagi banyak yang dikerjain nih. Dari rumah tadi langsung. Ini lagi kerjain mobil sendiri, Je. Oh iya, ini ya. Setelah 2 tahun nih, Je, penantiannya. Penantian 2 tahun. Ini mobil sebenarnya udah lama banget teman-teman. Dari gua zaman dulu sekolah udah ngeliat mobil nih. Itu udah berapa tahun ya? Udah lama banget kan? Ada 20 tahun nih mobil. 20 tahun ada ya? Iya. Awer. Akhirnya dicat juga. Akhirnya dicat sendiri juga. Di bengkel sendiri akhirnya. Akhirnya ngecat sendiri. Iya, dulu dari zaman gua sekolah udah ngeliat mobil ini, dan dulu warnanya paling pertama tuh apa ya? Biru. Dulu awalnya biru, abis gitu udah sempet ganti Kuning. ke kuning, Iya. tapi sebelum yang ini ya? Iya, sebelum yang Oke. ini baru di repaint lagi. Gitu. Baru repaint. Wah, ini gokil sih temen-temen. Jadi ngingetin ke Vitara kuning ya. Warnanya Mirip ya. mirip banget, cuma ini kinclongnya yang beda nih. Ini kinclong banget sih, sumpah. Ini benar-benar kayak bikin kayaknya Vitara kuning kalau misalnya dikerjain ulang sama Mas Temi kayak menarik juga teman-teman. Ini pakai apa nih Mas Temi? Berarti produknya pakai apa kalau ini? Ini gua mau sekarang pakai produk dalam negeri, Je. Pakai Belcoat. Oh, pakai Belcoat. Oh, ini ya. Iya, Belcoat. Oke. Jadi kita udah coba produk dalam negeri, ternyata hasilnya oke. Oke. Dengan harga yang ekonomis nih. Kali ini kayak gini lah, Je. Belcoat 6.300. Yang ini yang gue pakai. Sebenarnya Oke. ada seri di atasnya ada, Ha-ha. seri di bawahnya juga ada. Cuman yang menurut gue yang cocok sama yang tepat Mm-hmm. buat mobil-mobil restorasi gini, sesuai harganya kayaknya ini deh. Oke, Jadi dia- karena produk lokal juga harganya Iya. udah menarik ya. Harganya lebih menarik. Oke. Iya, jadi iya. ya inilah apa namanya, pakai produk dalam negeri lah. Hehehe. Iya. Local pride ini ya. Lokal lah. Asik Ya kan? sih. Nggak kalah ya dia. Nggak kalah ya. Oke sih, kinclong Iya. banget nih. Gimana kalau kita Ini mau oke ngecek sih. yang lain bisa? Nah, boleh Nah, tuh gimana? teman-teman. Kan rencana Ranger. Iya. Boleh lah nanti Ranger. Iya boleh, Je. Tinggal tapi warnanya jangan kuning. Oh, iya. Warnanya Iya. jangan kuning. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu bocoran buat warna Ranger nanti kayak gimana? Kayaknya sih udah banyak yang tahu juga sih, tapi Oh, gitu sebagian ya? yang belum tahu tunggu aja nanti. Kayaknya bakal dicat di sini nggak, Je? Yo, Amin, minta amin, tolong ya, amin. minta Amin, tolong ya. amin. Project for Ranger bosok tapi habis itu jadi kempling. Oke, amin ya. Semoga hasilnya bisa memuaskan ya, Je. Pasti. Jadi sekarang lagi ngegarap ini ya, ngegarap Iya. ini sama ini ya. Ini Sierra juga nih. Ini Sierra juga. Baru bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya sasisnya udah sih, sama perintilannya udah, tinggal tinggal bodi utamanya aja nih. Oke. Jadi nanti setelah ini dibalik, Asik. tempel di sasis, baru kita mulai cat atasnya. Baru mulai atasnya ya, Iya. setelah tempel sasis. Oh, sasisnya juga di cat juga kan nih? Iya, cat. Warna apa? Warna sama. Oh, kuning juga. Dia ngikutin apa namanya, katalognya ini ya.
katalognya Jimny lah. Jadinya sama sasis sama bodinya warnanya sama. Dibikin warna kuning juga ya? Warna kuning. Wah, asik banget. Oke. Gitu, Sedap, kita tunggu nih hasilnya nih. Ya, semoga memuaskan. Oke. Silakan dilanjut Mas Semi. Ini kalau misalnya mau ada lanjutannya, masih ini nggak? Digarap nggak? Apa tinggal yang ini nih? Setelah ini, ini masih ya yang lanjutin. Kalau ini sih enggak, udah tinggal ngerakit aja sih abis ini udah kelar, furnish-nya udah kelar ya? Iya, karena bagian dalamnya kan kita masih tetap hitam ya. Oke. Jadi nggak terlalu repot. Biar kayak tukang cat ganti-ganti warna aja. Iya. Asik. Ini juga sambil kita tunggu juga teman-teman hasilnya nanti setelah udah mulai dirakit lagi. Semoga lancar Mas Temi proyeknya. Amin. Asik. Oke teman-teman, nah berikutnya baru kita lihat si katana biru, Project Restomod Katana. Ini barang-barang yang akan kita pasang udah dijembrengin semua di sini, dan ini adalah yang kloter pertama teman-teman. Jadi kayak yang gue sampein dari video-video yang sebelumnya, kalau misalnya gue untuk nge-modifikasi kendaraan nggak cuma katana aja atau yang lain juga bisa, utamain dulu untuk reparasi ya atau rekondisi penyehatan kendaraan. Percuma kita udah dibikin mobilnya keren banget, sangar segala macam, tapi kalau mobilnya masih gampang mogokan, masih gampang istilahnya bermasalah dengan bagian yang krusial, pada akhirnya juga kira sayang banget. Jadi bagian yang awal dulu adalah proses penyehatan. Nah, apa aja sebenarnya sih hal-hal yang basic yang dilakuin di mobil apa aja ya teman-teman. Kayak misalnya kita cek untuk rem dulu, apa perlu diganti, kampasnya apa enggak, terus bagian-bagian kayak filter atau saringan, mau saringan udara, mau saringan untuk bensin, terus juga untuk pengapian kayak misalnya businya gimana kondisinya. Dan kalau kayak di Jimny atau Katana, salah satu yang kayak biasanya langsung pasti gua ganti itu adalah timing belt ya, dan juga sambil ngecek juga belt yang buat kipasnya atau fan belt biasanya kita bilang. Nah, selain itu, bagian lain lagi yang sebenarnya sifatnya nggak terlalu berkaitan sama mobil mogok ya, tapi sekalian aja udah gue beliin duluan. Kayak misalnya bagian-bagian karet, untuk kayak misalnya ini untuk pedal, ini untuk ada karet, ini ya limiter pintu ya, strapnya pintu, terus juga ini buat astir, biar nggak terlalu speleng ya, oblak, terus bagian-bagian lain. Termasuk yang penting biasanya itu buat gua adalah masang termostat, termasuk covernya. Karena kalau kita ngomongin buat di Katana itu banyak juga yang termostatnya malah dicabut. Jadi gua udah sempat sampein sebelumnya, termostat itu sebenarnya penting teman-teman. Kita pasang termostat supaya menjaga temperaturnya di temperatur kerja. Sementara kalau termostat nggak dipasang apa dilepas, itu malah kondisi terlalu dingin mesinnya. Kalau orang zaman dulu mikirnya ya mungkin lebih dingin lebih bagus, tapi sebenarnya enggak. Yang bagus adalah kondisi temperatur kerjanya teman-teman. Makanya tadi juga termostat juga sama dibeliin juga ya, atau dipasangin lagi. Nah, selain itu ini ada kabel body. Jadi emang kebetulan di mobil ini Katananya akan kita ganti full aja kabel bodinya. Ada yang bagian depan dan set yang bagian belakang. Emang masih ada yang baru sih ya teman-teman, jadi nggak terlalu masalah. Oh, ini yang bagian depan, yang belakang. Nah, selain itu kalau yang sifatnya sebenarnya buat di luar permogokan ya, ini dashboardnya akan gua ganti sekaligus juga dengan beberapa bagiannya yang emang udah rusak di mobil ini. Kayak misalnya si si bezelnya ini ya, bagian frame dari speedometernya ini suka pecah nih Katana nih gua ganti baru. Ini juga yang suka banyak udah pada hancur gagangnya. Terus ini kebetulan di mobil Katana ini lacinya juga udah jebol, jadi diganti yang baru, termasuk untuk asbaknya. Hehe, oke. Nah, berikutnya ini adalah apa nih? Hehe. Ini adalah CDI. Ini Delco yang CDI. Gua pakainya yang steker aja sebenarnya cukup teman-teman. Yang asli juga bisa, tapi ya bergantung budget juga teman-teman. Tapi menurut gue yang merek aftermarket kayak steker ini sih udah cukup banget teman-teman. Jadi aslinya kan masih pakai platina, tapi akan gue ganti dengan CDI supaya lebih
less maintenance ya, lebih mudah maintenance-nya. Nah, selanjutnya ini buat permika-mikaan juga bakal disegerin teman-teman. Nanti jadi bakal digantiin satu-satu mikanya di mobil ini supaya kalian aja ya lebih kinclong. Selain itu teman-teman, di bagian sini ini untuk door trim juga akan direkondisi lagi nantinya. Termasuk juga untuk joknya. Nah, Katana enaknya dia masih ada yang baru ya dan emang orisinil. Sementara kalau di teman-teman yang pakai Suzuki lain ya, mobil SUV kayak misalnya Fast gitu, sekarang malah lebih susah ya door trimnya. Tapi kalau Katana masih gampang, masih tersedia di toko-toko. Selanjutnya teman-teman, kalau kita ngomongin untuk modifikasinya yang berkaitan sama bodyworks, jadi sebenarnya gua kepengennya tetap pertahanin atap panjulnya. Tapi karena di video yang pertama banyak teman-teman yang request untuk dibikin trapeze karena mereka butuh konten untuk proses ngerepesin si Katananya gimana yang bener, yang sesuai, dari mulai kayak pemotongan terus pas tempelin lagi atap trapeze-nya, pengelasannya tuh gimana, itu banyak yang request. Ya akhirnya ya udah gua ikutin dari mayoritas teman-teman yang request untuk diganti trapeze-nya. Itu dia. Jadi sebenarnya bukan masalah mobil aja di trapeze ya, tapi lebih kebutuhan informasi tentang ngebikin trapeze-nya yang sesuai. Jadi ya kita akan ganti jadi trapeze teman-teman. Dan satu lagi masukan dari teman-teman yang udah juga gua ambil, yaitu penggunaan grill yang sama dengan grill di Jimret ya. Jadi ini sebenarnya adalah grill Katana juga. Persisnya adalah Katana DX tahun 93. Bentukannya ini emang mirip dengan grillnya Samurai. Tapi gue jujur sebenarnya lebih sukaan yang DX93 ya. Dia yang agak beda sebenarnya garisan tengah dan juga di sini lekuknya yang tidak nyiku, melainkan dia lebih halus gitu, lebih ngebulet di pinggir-pinggir headlightnya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih ini grillnya akan jadi seperti Jimret, akan trapeze juga. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, kira-kira apa perlu dicat ulang lagi apa enggak? Karena kalau misalnya mau sekedar ditrapesin, terus gua bikin tinggal warna atapnya disamain kayak gini sih bisa aja. Tapi siapa tahu teman-teman punya masukan, wah mendingan dicat ulang aja, dan warnanya apa? Nah itu yang akan gua tanyakan ke teman-teman. Jadi tinggal isi di kolom komentar aja. Kalaupun emang baiknya dicat ulang lagi, kira-kira warnanya pakai warna apa? Kalau Ranger kan udah pasti nanti kita akan cat. Tapi kalau untuk Katana ini kembali lagi ke masukan teman-teman ya. Kalian tinggal tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sip, oke kalau gitu teman-teman. Berarti nanti gua akan menunggu ini mulai dipasang besok dan gua akan kembali lagi berapa hari lagi setelah udah dipasangin ya perintilannya. Oh, tapi kalau trapeze belum ya. Itu nanti masih minggu depan. Besok mulai servis dulu perintilan-perintilan kecil untuk nyatin ini, sekaligus juga beberapa step yang menurut gue wajib untuk dilakuin untuk nyatin. Kayak misalnya servis radiator, terus juga kayak bagian rem, kita cek pengapian, habis itu juga bagian-bagian karet ya. Kayak misalnya untuk mounting mesin atau transmisi itu juga pada dicek juga. Oke, kita lihat nanti hasil jadinya. The next day. Oke teman-teman, kita udah balik lagi di Java Paint. Sebelum kita ngeliat Katana, mau kasih liatin dulu ini nih, Sierra Mas Temi. Wah, berjejer sama Vitara jadi kelihatan benar-benar kayak adik kakak nih. Saudaraan ya ini ya, beda model. Saudaraan. Agak beda dikit ya. Muda dan tua ya. Agak mudaan ini ya. Tapi sama-sama sama-sama kece. Gimana jadi Mas Temi? Kemarin udah pada nempel semua ya? Udah nempel semua, jadi penggantiannya sebenarnya sih nyiapin mobil ini aja sih. Ganti mobil ini, ya ganti-ganti part-part inilah. Part-part utamanya lah. Yang fast moving, yang sifatnya nyahatin ya. Ganti CDI. Oh sekarang udah CDI ya? Ya udah CDI. Terus ban servis radiator, servis alternator sama dinamo starter.
Ini di servis, radiator, alternator, dinamo starter juga ya. Aki sih masih bagus ya. Iya. Aki masih bagus ya. Oke. Kemarin kalau dinamo starter kan sempet apa namanya? Starternya tuh gitu agak dia susah. kayak bendiknya sama arangnya diganti aja sih, diresehatin aja sih. Oh, bagian itu udah aja normal ya? lagi ya. Bendiknya ya. Kalau pengisiannya sih dibersihin cukup sih. Pengisiannya, alternatornya dibersihin, radiator servis, terus Belt diganti aja. oh iya, beltnya ganti, timing belt nih Udah ya. beltnya udah diganti juga. Timing belt juga udah diganti, terus termostat ya, Termostat ya. Sama termostat covernya ini diganti. ganti baru Sebelumnya covernya. ada termostat ternyata. Sebelumnya nggak ada ya, Iya. jadi pada pakai Iya. resep orang lama ya. Iya. Termostatnya dicabut biar Dicabut, dingin biar banget. Dingin banget katanya. Jadi, Nah, itu dia teman-teman. Jadi termostatnya udah dipasangin. Karena itu yang sempat juga gua sampein, kalau misalnya termostat tuh kalau nggak dipasang dia malah terlalu dingin ya. ya suhunya nggak optimal. Jadi Suhunya untuk nggak optimal. mesinnya. Terlalu dingin atau bisa bahkan kan mobil kan butuh ya cukup panas lah airnya juga aja. Berarti bahasa ini ya, temperatur kerja ya. Iya, Temperatur kerja. Temperatur optimalnya dia kan ada Temperatur range-nya optimal. ya, antara Iya. berapa derajat gitu. Ya, benar. Itu dia teman-teman. Kalau misalnya temperaturnya malah terlalu rendah, yang ada kayak mesin tenaganya nggak Ngelitik optimal ya. Iya, bisa ngelitik gitu. Dan kan. BBM-nya malah lebih Lebih boros boros. ya. Iya, betul. Lebih boros. Itu dia teman-teman. Termostat tuh wajib dipasang. Nah, terus wah ini mukanya udah sekalian diganti. Iya. Pakai grill ini, 93 ya. grill 93 sama kemarin yang belum ada barangnya Headlamp. udah dibeliin ini headlamp aslinya ya. Iya. Jadi modelnya udah nggak kristal-kristal gaul kayak Udah sesuai dengan ini ya. tahun nih, Ji. Klasiknya lebih dapat. Iya. Terus lampu sih kemarin ada beberapa yang mati, Ji. oke. Kita betulin sama ganti bohlam aja sih beberapa sama ganti untuk mikanya diganti baru. Kita udah ganti, beberapa yang mati bohlamnya juga udah diganti. Nah, ya walaupun ini nanti akan dicopot lagi ya kalau misalnya emang jadi ngecat. Nah. Makanya itu dia teman-teman, jangan lupa di kolom komentar untuk cat di mobil ini kira-kira warnanya apa. Kalian masukin ya saran kalian ya. Oke, sekarang kalau buat interiornya emang sengaja ini belum diganti teman-teman, kayak misalnya door trim, terus dashboardnya belum diganti karena nantinya rencananya justru pas bagian finishing ya, sekaligus sama interior yang lain. Kayak misalnya ini mau diganti si kulit sintetisnya ya, yang buat karpet dasar mungkin mau diganti sama yang blue drew biar juga lebih klasiknya, lebih dapat orisinalnya dari blue drew lebih dapat. Ini juga nanti akan disegerin lagi yang udah pada bolong-bolong, kita segerin lagi. Wah, ini malah udah sampai copot nih, udah ngampleh nih yang door trim kanan belakangnya. Ya itu dia sih teman-teman, buat dalam nanti menyusul. Nah sekarang ngomongin atap. Atap kayak gue sempat bilang, atap ini kan sebenarnya kan apa ya, selera juga sih ya. Masalah atap mau dibikin panjul, tetap panjul atau dibikin malah jadi trepes. Nah tapi justru yang gue lihatnya sebenarnya lebih ke arah gue pengennya tetap panjul, kayak lebih nggak pasaran aja sekarang ya, karena malah semua pada ditrepesin semua. Nah tapi di satu sisi nggak sedikit juga teman-teman yang pada minta istilahnya di videoin panduannya untuk bikin Jimny atau Katana ini jadi trepes. Jadi pada akhirnya ya kalau untuk atap ini gue akan trepesin nantinya ya. Jadi hitungannya kalau misalnya gue tetap panjul, gue nggak ada ilmu sama sekali yang dibagi tentang bagian atas ini. Tapi kalau gue trepesin, ada satu ilmu tambahan yang bisa gue jadiin video, yaitu panduan bikin atap trepes. Ya udah akhirnya gue ngalah deh. Sebenarnya mau panjul tapi itu dia, biar ada tambahan sebuah edukasi yang bisa teman-teman nikmatin ya. Ya oke, paling sekian dulu teman-teman untuk video singkatnya sekarang. Jadi itu dia kurang lebih fase yang pertamanya boleh dibilang udah cukup rampung, dan sebenarnya di fase ini lebih sifatnya apa ya,
umum banget, termasuk ringan dan rasanya teman-teman semua juga udah pada tahu ya, karena ini basic banget sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sekedar ngingetin aja barang-barangnya apa aja yang diganti. Nanti akan gua kasih list ya di belakang untuk daftar harganya. Nah, untuk yang part kedua ini udah teasernya di sini ya. Jadi yang bagian berikutnya kita akan convert ya, atau ubah jadi 4x4. Haha. Ini dia barangnya teman-teman. Ini gardan depannya. Kalau gardan belakangnya kan emang pasti pakai yang bawaannya. Jadi yang diganti itu yang gardan depan, dari yang tadinya cuma selongsong diganti jadi yang emang berbonggol ya, jadinya 4x4. Ini emang yang bawaan untuk Jimny atau SJ410. Nanti ada satu lagi barangnya yang belum datang di sore ini, yaitu untuk si final gearnya. Karena final gearnya itu juga akan diganti nanti ya teman-teman. Pakai berapa? Nanti kita akan lihat di video berikutnya untuk rasionya. Jadi gardan, habis gitu transfer case. Ini transfer case-nya yang standarnya, jadi rasionya itu low-nya yang 2,5 teman-teman. Sementara buat couple-nya ini juga udah tersedia. Nanti tinggal nyegerin kayak misalnya bagian cross joint-nya aja ya. Nah ini sih kalau ngomongin rem juga, ngomongin gardan sebenarnya juga kayak bagian rem. Beberapa bagian tuh juga mesti segerin. Tapi emang barang-barangnya udah dibeli semua, termasuk bagian-bagian yang kaitannya sama kayak misalnya untuk seal, untuk baut-bautnya itu juga ada. Jadi di episode berikutnya untuk si Restomod Katana ini kita akan lihat gimana mobil ini dibikin 4x4 tapi bentuknya masih benar-benar full standar seban dan velgnya juga. Oke, semoga bermanfaat teman-teman dan kita pamit dulu Mas Temi. Mas Temi, thank you ya. Oke, J. Sampai ketemu minggu depan kita pasang 4-wheel. Pasang 4-wheel aja ya. Iya. Sip. Oke, sip. Bye. Oke, sama Temi. Oke, thank you teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.